Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mekanisme pengaturan hormon terhadap osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah pengeroposan tulang. Apa cirinya? Cirinya biasanya tinggi badan akan menurun. Tapi secara jaringan, cirinya adalah tulangnya menjadi keropos dan mengalami penurunan massa tulang. Sebelah kanan ini tulangnya berpori-pori, yang tengah tulangnya masih kompak. Ya. Berikutnya, apa hormon yang mengatur keseimbangan kalsium dalam darah? Ada dua hormon, yaitu kalsitonin dan PTH. Selain hormon tambahan seperti 1,25 dihidroksikalsiferol dari vitamin D, estrogen, progesteron, kemudian testosteron. Nah, berapa kadar kalsium dalam darah kita? Kadarnya adalah 9-11 mg per desiliter atau sekitar 2,5 milimol per liter. Nah, jika kita makan kalsium, makan sumber-sumber kalsium, misalnya ikan teri, ikan presto, yang tulangnya itu dimakan, maka kalsium akan meningkat. Atau minum susu, makan keju, makan daging, merupakan sumber kalsium. Maka kalsium dalam darah akan naik, misalnya menjadi 12 atau 13 mg per desiliter, atau 3 milimol per liter. Maka akan merangsang kelenjar tiroid. Nah, di kelenjar tiroid ini ada dua kelenjar, yaitu folikel tiroid dan parafolikel tiroid. Folikel tiroid menghasilkan tiroksin, parafolikel tiroid menghasilkan kalsitonin. Selanjutnya kalsitonin akan merangsang osteoblas untuk menyimpan kalsium di tulang, mendeposisi kalsium di tulang, mendeposit kalsium di tulang sehingga tulangnya menjadi keras. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak pernah mengkonsumsi sumber kalsium seperti tadi, misalnya ikan teri, pandang presto, minum susu, makan daging, dan sebagainya, maka kadar kalsium dalam darah akan turun misalnya 8 mg per desiliter atau misalnya 2 milimol per liter. Maka akan merangsang kelenjar paratiroid untuk mensekresi paratiroid hormon. Selanjutnya, paratiroid hormon akan merangsang osteoklas. Osteoklas ini apa? Osteoklas adalah sel makrofag yang awalnya adalah monosit, kemudian berfungsi menjadi berinti banyak, dan fungsinya adalah mendegradasi atau meresorpsi matrik tulang dan kalsiumnya dikembalikan ke dalam darah. Apa fungsi kalsium dalam darah? Nah, kalsium dalam darah ini akan masuk ke otot rangka, otot polos, otot jantung untuk kontraksi otot. Atau masuk ke sel saraf untuk apa? Untuk biolistrik dan eksositosis neurotransmitter. Atau bisa juga berperan sebagai second messenger untuk hormon-hormon protein peptida yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi peran kalsium ternyata sangat tinggi di dalam sel, walaupun kadarnya dipertekankan rendah di dalam sel. Jadi di luar tinggi, di dalam sel rendah untuk kalsium. Nah, osteoblas ini mengatur proses pembentukan tulang melalui aktivitas growth hormon, interleukin 1, interleukin 6, hormon paratiroid tadi yang mengaktifasi osteoklas untuk meresorpsi tulang, hormon estrogen ini pada wanita, pada laki-laki ada testosteron. Makrofag colony stimulating factor atau disingkat dengan MCSF dan reseptor aktivator of nuclear factor kappa B ligand disingkat dengan RANG-L. Ini merupakan dua mediator yang diproduksi oleh osteoblas selain osteoprotegerin atau disingkat dengan OPG. Jadi fungsi osteoblas itu terkait dengan produksi osteoprotegerin dan RANG-L ini. Jadi RANG-L itu diproduksi oleh osteoblas. Sedangkan RANG sendiri,
reseptor aktivator of nuclear factor kappa B itu diproduksi oleh proosteoklas atau monosit yang akan menjadi osteoklas. Nah, perhatikan di sini, osteoblast ini dia memproduksi ada OPG ini ya, OPG yang hurufnya Y, OPG, osteoprotegerin ini. Kemudian ada rang L ini, rang L yang bulatan hijau. Kemudian dari monosit ini, dari monosit kemudian fusi ini menjadi osteoklas, kemudian menjadi banyak inti setelah berfusi, dia memproduksi rang. Nah, rang ini akan berikatan dengan rang L. Ya. Ketika rang berikatan dengan rang L, maka akan merangsang perubahan dari monosit menjadi proosteoklas, menjadi osteoklas, dan fungsinya untuk resorpsi. Jadi tulangnya akan dikroposi. Jadi pembentukan osteoklas ternyata fungsinya itu diatur juga oleh osteoblast. Nah, perhatikan di sini. Ini ada osteoblast. Osteoblast dia memiliki rang L dan memproduksi juga OPG. Kalau OPG berikatan dengan rang L, maka rang tidak akan berikatan dengan rang L. Sehingga osteoklas ini prekursor tidak akan menjadi osteoklas. Tapi kalau OPG-nya tidak berikatan dengan rang L, maka rang L akan berikatan dengan rang yang memfasilitasi atau memicu terjadinya diferensiasi dan fusi dari monosit menjadi osteoklas. Yang berinti satu akan menjadi berinti banyak dan memiliki enzim untuk meresorpsi materi tulang, antara lain adalah fosfatase asam. Kemudian enzim lain ada namanya kolagenase dan sebagainya, sehingga tulangnya akan dikroposi. Tapi sebetulnya pengeroposan tulang atau resorpsi itu adalah fungsi normal. Jadi pada saat awal-awal pembentukan pembuluh darah di dalam tulang, ini kan dikroposi dulu ya. Yang mengeroposi siapa? Yang mengeroposi adalah osteoklas. Jadi osteoklas mengeroposi, tapi kemudian dibentuk ulang oleh osteoblast, dan begitu seterusnya sampai akhirnya terbentuklah rongga ini. Jadi saluran Havertz ini, Havertzian kanal, kemudian saluran Volkmann ini. Jadi Havertz dengan Havertz dihubungkan oleh Volkmann. Nah, terbentuknya saluran-saluran ini karena tulang itu dikroposi. Oleh siapa? Oleh osteoklas. Dipacu oleh apa? Dipacu oleh PTH. Sehingga sebetulnya resorpsi dan deposisi adalah fungsi normal pada proses pertumbuhan tulang. Nah, biasanya deposisi kalsium lebih tinggi dibandingkan resorpsi pada anak usia pertumbuhan. Kemudian deposisi kalsium dan resorpsi kalsium atau resorpsi atau tulang itu seimbang pada usia stabil 25-35. Setelah usia 35 baru kemudian resorpsinya lebih cepat daripada deposisinya. Tapi ini khusus untuk wanita. Jadi nanti kita lihat tabelnya. Nah, perhatikan osteoporosis itu apa? A loss of bone mass. Ya, loss of bone mass, jadi hilangnya massa tulang. That leads eventually to collapse of vertebral bodies and other fracture. Jadi massa tulang itu hilang. Kenapa hilang? Karena kalsiumnya dikroposi. Jadi tulang-tulangnya menjadi kropos dan kalsiumnya hilang, sehingga akan menyebabkan tulang belakang atau tulang-tulang lain kemudian menjadi fraktur atau mengalami patah tulang. Nah, apa yang menyebabkan osteoporosis? Kalau di sini osteoporosis caused by relative excess of osteoclastic function. Jadi osteoporosis itu disebabkan karena meningkatnya atau berlebihnya
atau aktifnya sel osteoklas, yaitu tadi untuk meresorpsi, sehingga tulangnya menjadi menipis ini ya. Tulang-tulangnya menjadi menipis. Nah, hal ini diakibatkan oleh apa? As a result of reduced osteoblast activity. Jadi menurunnya aktivitas osteoblast untuk mendeposisi kalsium dan meningkatnya aktivitas osteoklas atau keduanya. Nah, kapan osteoklas aktif? Pada saat orang kekurangan kalsium. Kapan osteoblast aktif? Pada saat orang kalsium dalam darahnya meningkat. Nah, kesimpulannya, salah satu penyebab orang itu menderita osteoporosis adalah kurangnya mengkonsumsi sumber-sumber kalsium sehingga kadar kalsium dalam darahnya turun. Nah, ada beberapa tipe osteoporosis. Ada tipe 1 ini. Apa yang disebut dengan tipe 1 osteoporosis? Adalah osteoporosis yang terjadi pasca menopause pada wanita. Misalnya umur 55 dan seterusnya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena pada saat menopause estrogennya sama sekali tidak ada. Kenapa estrogennya tidak ada? Karena estrogen dibentuk oleh folikel di ovarium. Sementara folikelnya habis. Ya, folikel di dalam folikel itu ada sel telur, ada oosit. Nah, ketika folikel habis, maka estrogennya pun habis. Padahal fungsi estrogen adalah menghambat. Nah, ini estrogen atau di sini estradiol. Ya, estrogen ada 3 bentuk. Ada estriol, OH-nya 3, estradiol, OH-nya 2, dan estron, OH-nya 1. Fungsinya menghambat, ini tandanya titik-titik ya, tandanya garis putus-putus. Artinya estrogen akan menghambat pembentukan ya, pembentukan osteoklas melalui osteoblast. Kenapa melalui osteoblast? Karena pada saat rang L ini ketemu rang, maka akan membentuk osteoblast. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya estradiol melalui osteoblast dia akan membentuk osteoprotegerin ini. Nah, osteoprotegerin inilah yang kemudian memblok rang L sehingga rang dari prekursor osteoklas tidak ketemu sehingga prekursor osteoklas tidak menjadi osteoklas. Jadi estrogen menghambat osteoklas melalui osteoblast dengan membentuk osteoprotegerin. Nah, pada orang-orang yang menopause, estrogennya tidak ada, sehingga osteoprotegerinnya tidak ada. Akibatnya, rang L akan berikatan dengan rang, sehingga pembentukan osteoklas menjadi sangat cepat. Nah, faktor lain yang juga ikut mempengaruhi di sini adalah 1,25 dihidroksikolkalsiferol atau 1,25 dihidroksi vitamin D3, kemudian ada prostaglandin E2, ada PTH related peptide, interleukin 1, 11, 17, dan tumor necrosis faktor. Nah, ini juga akan mempercepat ya. PTH tadi memang langsung memacu pembentukan osteoklas dan osteoklas langsung akan meresorpsi tulang. Nah, tapi pada wanita pasca menopause jalurnya lebih dari estrogen yang memang tidak ada. Nah, selain itu estrogen juga akan memacu, fungsinya adalah memacu enzim 1-alfa hidroksilase pada saat pembentukan ini 1,25 dihidroksikolkalsiferol. Nah, OH di C nomor 1 ini dipacu oleh enzim namanya 1-alfa hidroksilase. Pembentukan 1-alfa hidroksilase ini oleh enzim atau enzim 1-alfa hidroksilase itu dipacu oleh estrogen di ginjal. Nah, itu osteoporosis tipe 1. Nah, kita lihat bagaimana terjadinya osteoporosis pasca menopause.
postmenopausal osteoporosis. Ini osteoklas, dia tugasnya meresorpsi tulang. Ini osteoblast tugasnya mendeposisi matrik tulang. Nah, resorpsi tulang ini meningkat pasca menopause karena adanya osteoklas. Nah, ada rang ligan ini yang berasal dari osteoblast. Dia akan berikatan dengan rang di permukaan osteoklas. Ini ada rang. Dan ini akan memacu pematangan osteoklas sehingga resorpsi berjalan lebih cepat. Nah, pada saat pasca menopause, rang ligan akan bertemu dengan rang. Tapi dalam kondisi normal ada namanya osteoprotegirin yang akan berikatan dengan rang ligan. Sehingga rang dari osteoklas atau preosteoklas tidak ketemu dengan rang ligan. Nah, meningkatnya rang ligan yang berikatan dengan rang, maka akan mengaktifasi pembentukan osteoklas. Akan meningkatkan resorpsi tulang dan tulangnya menjadi keropos. Dan menyebabkan mudah patah atau fraktur tulang. Nah, ini terjadi pada wanita pasca menopause. Ya, tipisnya tulang pada osteoporosis ini bisa menyebabkan patah pada vertebrae atau ruas tulang belakang. Nah, ini fraktur pada vertebrae ini berbahaya sekali karena di dalam vertebrae sebetulnya ada saraf, yaitu sumsum tulang belakang. Oke, itu osteoporosis tipe 1. Selanjutnya masuk ke osteoporosis tipe 2. Nah, osteoporosis tipe 2 ini berkaitan dengan umur, yaitu terjadi pada wanita atau perempuan dan laki-laki yang di atas usia 70 tahun. Dan biasanya memang orang-orang di usia ini tinggi badannya akan berkurang terjadi karena osteoporosis. Kita lihat dulu ke sebelah kanan, ini ada tabel. Ini 0, 20, 25 ya. Nah, pada 0, 20, 25 ini terjadi peningkatan massa tulang ini dengan meningkatkan total body kalsium. Ini dalam gram. Ini. Jadi ada laki-laki ambil 1,5 kilogram itu kalsium di dalam tubuh. Pada wanita sekitar 1,1 atau 1,2 kilogram adalah kalsium di dalam tubuh. Nah, usia pertumbuhan terjadi peningkatan massa tulang. Usia stabil itu 25 sampai 35 ini pada wanita. Pada laki-laki mungkin sampai 40-50 masih stabil. Nah, usia 35 pada wanita sudah mulai resorpsinya cepat. Dan resorpsi paling cepat ini terjadi penurunan massa tulang setelah usia berapa? Kira-kira usia 50 atau 55 sampai usia 60. Nah, laki-laki di usia 60-70 sama sebetulnya akan mengalami penurunan massa tulang secara drastis. Nah, faktor lain yang mengakibatkan terjadinya osteoporosis tipe 2 adalah hiperparatiroidisme. Jadi sekresi PTH yang berlebihan akibatnya merangsang osteoklas untuk merangsang resorpsi tulang sehingga tulangnya menjadi keropos. Ya.
dan lain-lain. Ya. Ada hipogonadism, ini berarti kalau wanita dia akan mengalami penurunan estrogen, laki-laki mengalami penurunan testosteron. Cushing syndrome ini, Cushing syndrome itu karena meningkatnya hormon steroid yang berasal dari korteks adrenal, yaitu glukokortikoid. Nah, glukokortikoid itu sangat katabolik dengan menguraikan protein. Protein yang diurai di tulang salah satunya adalah kolagen. Kemudian kurangnya kalsium yang dimakan, ini juga menyebabkan osteoporosis tipe 2. Nah, pada orang-orang yang tidak makan sumber-sumber kalsium seperti tadi ya, ikan teri, bandeng presto, ikan presto, daging, keju, kurma dan sebagainya. Atau malabsorption, ini kesalahan absorpsi atau kelainan absorpsi yang diakibatkan misalnya tidak terbentuknya kalsium banding protein di usus sehingga penyerapan usus atau absorpsi kalsium oleh usus ya, absorpsi kalsium oleh usus menjadi tidak terjadi. Dan yang tidak kalah penting adalah orang-orang yang aktivitasnya rendah, orang yang senangnya duduk, ya, tidak olahraga, tidak mendapatkan beban fisik, tidak berjalan kaki, tidak berlari, maka deposisi kalsium akan berkurang dan di usia tertentu terjadi pengeroposan tulang yang lebih cepat. Nah, kesimpulannya, osteoporosis ini tipe 1 adalah osteoporosis yang terjadi pada wanita pasca menopause, terjadi karena estrogen berkurang atau menjadi tidak ada sama sekali. Kenapa tidak ada? Karena folikel di ovariumnya kemudian habis. Padahal folikel ovarium adalah yang mensintesis estrogen. Nah, estrogen berkurang melalui osteoblast tidak mampu membentuk osteoprotegerin sehingga rang ligan dari osteoblast akan ketemu dengan rang dari preosteoblast, osteoblast naik, aktivitasnya kemudian mengeroposi tulang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalsiumnya ini akan berkurang atau akan keluar dari tulang dan kalsiumnya masuk ke dalam serum. Nah, kalsium yang tinggi menyebabkan paratiroidnya turun. Nah, tetapi paratiroid yang turun ini menyebabkan reabsorpsi di ginjal menurun, absorpsi di usus juga menurun. Dan satu lagi, pembentukan vitamin D dari vitamin D membentuk hormon 1,25 dihidroksikolekalsiferol di ginjal juga akan menurun. Dan menyebabkan siklus yang berikutnya, absorpsi di usus juga akan turun. Tipe 2 ini terjadi karena proses menua pada orang-orang yang tua, tadi pada wanita atau laki-laki usia 70, di sini mengalami kerusakan atau fungsi ginjalnya berkurang. Fungsi ginjal menurun, padahal salah satu fungsi ginjal yang terkait dengan kalsium adalah pembentukan hormon 1,25 dihidroksikolekalsiferol yang asalnya dari vitamin D, kemudian di tulang atau di kulit ya, di kulit ketemu sinar matahari akan menjadi vitamin D, vitamin D masuk ke hati menjadi 25 OH dihidroksi menjadi 25 hidroksikolekalsiferol masuk ke ginjal. Nah, ini menjadi 1,25 dihidroksikolekalsiferol. Nah, apa fungsinya? Fungsi 1,25 dihidroksikolekalsiferol adalah memacu pembentukan kalsium banding protein yang fungsinya mengikat kalsium dari epitel usus untuk masuk ke dalam darah sehingga absorpsi kalsium akan meningkat. Nah, fungsinya sebetulnya itu. Tapi karena terjadi penurunan fungsi ginjal, maka 1,25 dihidroksikolekalsiferol tidak terbentuk,
Akibatnya absorpsi kalsium menurun, kemudian meningkatkan sekresi PTH. Sekresi PTH mengaktifkan osteoblas untuk membentuk rang ligan dan menghambat pembentukan osteoprotegerin, sehingga aktivitas pembentukan osteoklas meningkat, osteoklas akan meresorpsi matrik tulang, tulangnya menjadi keropos. Nah, ini osteoporosis pada tipe 2. Nah, ini saya ambil ada satu website dari ITS yang menyebutkan ini bahwa osteoporosis adalah penyakit segala usia, jangan disepelekan. Tapi ini kalau di Indonesia, ini kalau data ini benar, maka ini suatu data yang menurut saya luar biasa, karena 4 dari 5 atau 2 dari 5 ya, 2 dari 5 atau 4 dari 10 ya, atau 40% warga atau penduduk Indonesia ini berisiko terkena osteoporosis. Ini luar biasa, data ini luar biasa. 40% penduduk, ya. Karena di sini dikatakan 2 dari 5 orang Indonesia berisiko terkena osteoporosis. Kalau data ini adalah data orang di atas usia 60 atau usia 70 masih memungkinkan. Tapi kalau di sini hanya dikatakan 2 dari 5 orang Indonesia berisiko terkena osteoporosis. Artinya sekitar 40%. Nah, yang menarik adalah apa? Indonesia kan sebetulnya matahari bersinar sepanjang tahun ya. Jadi dari pagi sampai sore, dari Januari sampai Desember, itu mataharinya cukup, UV-nya cukup. Nah, bagaimana mekanismenya? Bagaimana mekanismenya sehingga terjadi osteoporosis pada penduduk di Indonesia dengan persentase yang menurut saya sangat tinggi. Nah, silahkan dijawab dengan catatan begini, orang itu misalnya berada di Indonesia, ya, kemudian tiap hari tetap terpapar sinar matahari. Nah, tapi kenapa kemudian risiko ya, atau risikonya di sini 2 dari 5 orang Indonesia terkena osteoporosis. Jadi apalagi di sini dikatakan di judulnya adalah osteoporosis penyakit segala usia. Artinya kalau melihat ini maka batasan usia di atas 60 ini tidak berlaku. Ya. Yang berikutnya, saat ini ada antibodi monoklonal yang sudah diproduksi, yaitu denosumab, ya, monoklonal antibodi, MAB, yang merupakan obat berasal dari antibodi monoklonal imunoglobulin G2. Nah, pertanyaannya, bagaimana mekanisme bahwa antibodi monoklonal ini diharapkan bisa mencegah osteoporosis pada wanita pasca menopause, ya. Kira-kira seperti apa mekanisme kerjanya sehingga bone resorption ini bisa dihambat, ya. Bone resorption-nya dihambat, bone formation-nya kemudian meningkat. Nah, kalau ada rang L, ada osteoprotegerin, kira-kira antibodi monoklonal ini bekerjanya di segmen atau di titik yang mana dia akan bekerja. Nah, demikian pembahasan tentang osteoporosis, tapi kesimpulannya adalah bahwa pembentukan tulang, pengeroposan tulang melibatkan hormon. Hormonnya apa? Pembentukan tulang melibatkan hormonnya adalah kalsitonin. Kalsitonin merangsang osteoblas, osteoblas baru kemudian dia akan mendeposisi kalsium ke dalam matrik tulang. Nah, yang merangsang pengeroposan hormonnya adalah paratiroid hormon yang merangsang osteoklas untuk meresorpsi tulang, meresorpsi matrik tulang sehingga tulangnya keropos. Tapi mekanisme selulernya di situ ada peran
osteoprotegenin, osteoprotegerin, ya. Kemudian rang ligan dan rang. Rang ligan itu diproduksi oleh osteoblast, sementara rang itu berasal dari monosit, kemudian menjadi preosteoklas yang mampu membentuk rang. Nah, jika rang dari preosteoklas berikatan dengan rang L dari osteoblast, maka pematangan osteoklas akan terjadi dan fungsinya untuk meresorpsi matrikulan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.